Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyyiris shabirin. Dari ayat tersebut dikatakan bahwa dan sungguh aku berikan ujian. Bisya'in, kalau kata bisya'in itu sesuatu. Ujian sesuatu dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, makanan dan buah-buahan. Tapi ayat selanjutnya dikatakan kepada Allah, wa basyiris shabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi Allah memberikan ujian itu tanda untuk kita selalu bersabar kepadanya, selalu bertakwa kepadanya, selalu beriman kepadanya. Kalau kita meyakini bahwa ini ujian dari Allah, kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Ini gara-gara ini nih saya jadi kena begini, ini gara-gara ini, jadi tidak boleh. Apalagi kita menyalahkan Allah, ya naudzubillah min dzalik. Karena memang dunia itu tempatnya ujian. Kapan selesainya? Nanti ketika kita sudah selesai urusan kita di dunia. Sama seperti guru, ketika seorang guru ingin mengetahui batas kemampuan muridnya, pasti guru itu memberikan apa, Bu? Ujian. Kalau kita mau naik kelas, pasti diberikan apa? Ujian. Begitupun juga manusia. Ketika Allah ingin menaikkan derajat kita, ketika Allah ingin memberikan ketakwaan kepada kita, Allah memberikan ujian. Bagaimana dalam hadis Nabi ya dikatakan, jika Allah mencintai seorang hambanya maka Allah akan memberikan ujian. Jadi ujian itu tanda Allah sayang kepada kita. Biasanya Bu, kalau kita dikasih ujian biasanya kita makin mendekat ya Bu. Benar nggak? Biasanya kita makin rajin ibadahnya, makin rajin baca Qur'annya kalau ditimpa musibah. Makanya Allah pengen hambanya dekat, wahai hamba aku pengen dekat. Ya, dalam surat Al-Baqarah juga ya Allah berkata, wa idza sa'alaka 'ibadi, ya Allah di mana engkau? Allah menjawab, ani fa inni qarib. Allah bilang aku dekat. Wahai hambaku aku dekat. Cuman kadang kita ini suka menjauh. Kadang kita ini, padahal Allah itu sudah menunjukkan rasa cintanya, menunjukkan rasa sayangnya, tapi kita yang tidak mau mendekat kepada Allah. Dan tanda ujian itu gini Bu, diibaratkan seperti emas ya. Kalau emas itu kalau ditempa, diapa segala macam tetap jadinya emas. Nah Allah pengen menjadikan kita sebagai orang-orang pilihan ketika ditimpa ujian atau musibah. Kemudian pada ayat Al-Baqarah tadi 155 dikatakan wa basyiris shabirin, ya. Kita diharuskan dan Allah bilang di dalam itu bahwa kita berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Berarti kita diperintahkan Allah untuk apa? Sabar. Untuk sabar. Dan di ayat sebelumnya juga Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as shabirin. Jadi selain sabar, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi jangan tinggalkan sholat, banyakin doa, banyakin minta pertolongan kepada Allah. Kalau kita sudah bersabar, berusaha, berdoa, masih aja ujian juga tidak selesai. Kadang suka masih ngeluh nih Bu, ya Allah kapan ujian berakhir? Kapan selesainya? Ya. Seperti tadi saya ucapkan di kalimat pertama, wa ufawwidu amri ilallah. Ya Allah, aku serahkan semua urusanku kepadamu. Jadi berserah. Ketika kita sudah bersabar, ketika kita sudah berusaha, ketika kita sudah memohon kepada Allah, tapi belum juga selesai, kita berserah. Insya Allah jalan kita menjadi lapang, tidak berat, tidak menjadi beban, ya. Karena semua orang pasti punya ujiannya masing-masing. Tinggal kita bagaimana menyikapi ujian tersebut.
Baik, tadi sudah kita dapatkan. Yang pertama hikmahnya adalah bahwa dunia ini adalah tempatnya ujian. Yang kedua, ujian itu adalah tanda Allah sayang kepada kita. Dan yang ketiga, bahwa dengan adanya ujian itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, seperti hadis Nabi dikatakan, tidaklah aku berikan kesakitan, kesedihan, ujian, bahkan tertusuk duri sekalipun, kecuali akan aku hapus dosa-dosanya. Jadi kita ini kan manusia. Manusia itu tidak pernah luput dari salah dan dosa. Setiap hari pasti kita bikin salah, bikin dosa, lupa dan sebagainya. Nah, dengan adanya ujian itu bisa menghapuskan dosa kita. Karena ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapus dengan kebaikan, ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapus dengan amal ibadah, dan hanya bisa dihapus dengan ujian atau musibah atau kesakitan, kesedihan, kehilangan dan sebagainya. Jadi gini, saya pernah dengar ceramahnya Gus Baha ya. Nanti di Yaumul Hisab itu ada dua golongan. Yang pertama yaitu ahlul musibah, yang kedua ahlul afiyah. Ahlul musibah ini adalah orang-orang yang sering tertimpa musibah, kesedihan, kesakitan, kekurangan dan sebagainya. Ahlul afiyah ini orang-orang yang sebaliknya ya. Nanti di Yaumul Hisab ketika si ahlul musibah ini setelah dihitung, oh ternyata lebih banyak pahalanya dibanding dosanya. Kenapa? Karena dosanya sudah dihilangkan dan dihapus ketika dia di dunia dengan banyaknya ujian-ujian yang dihadapi. Sementara ahlul afiyah ketika mau masuk ke surga, terus masih ada dosa yang belum terhapus, lalu dicuci dulu ya Bu. Kayaknya seperti pakaian. Kalau pakaian kena noda, mau dipakai biar layak dipakai gitu ya, pasti diapain dulu? Dicuci dulu, dibersihin dulu, dibilas dulu, disikat dulu sampai bersih. Baru nanti kalau udah kering, udah digosok segala macam, baru layak dipakai, baru bagus. Begitu pun manusia. Ketika manusia nanti mau masuk ke surganya Allah, pasti harus dihapus dulu dosanya. Nah, tergantung kita mau dihapusnya di dunia atau di akhirat. Ya Allah, insya Allah. Makanya kita senantiasa ya Allah, kalau misalnya dikasih ujian, terimain. Pertama terimain. Ya, yakin bahwa ini dari Allah. Karena yakin itu, iman itu salah satu dari rukun iman, itu iman kepada takdir, iman kepada qada dan qadar. Ya Bu. Kemudian tadi udah berapa? 3 ya. Kemudian yang keempat, jangan membanding-bandingkan ujian kita dengan orang lain. Jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Ya. Kan Allah berkata nih di dalam surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hamba. Jadi kalau kita ditimpa musibah, ditimpa ujian, kesakitan, kehilangan, kesedihan dan sebagainya, sudah pasti Allah tahu bahwa kita mampu. Allah tahu bahwa kita bisa melewati ujian itu, cuman kadang kita tidak sabar. Kadang kita tidak tahan gitu rasanya sama ujian itu. Yang penting sabar. Ya, saya pun berbicara di sini bukan berarti menasihati, bukan berarti menceramah, itu juga buat diri saya pribadi. Untuk saya sendiri, bagaimana supaya nanti ketika ditimpa ujian, ditimpa musibah, kita bisa melewatinya bersama insya Allah. Dan senantiasa Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya Bu, untuk bisa melewati ujian-ujian yang kita hadapi. Baik, jadi gini, kalau kita ditimpa ujian kan banyak ya Bu. Kadang cekcok sama temannya juga ujian bukan Bu? Iya. Ujian ya. Nggak cocok sama teman kadang-kadang ada aja gitu ya. Sama tetangga, sama mertua, sama ipar ada nggak? Ada. Pernah nggak kadang dalam hati? Ya Allah, kenapa sih orang
Nah, seperti itu. Iya, kadang suka gitu, ya Allah, kenapa orang ini hadir di hidup saya? Padahal Allah menghadirkan orang itu di hidup kita itu atas izin Allah. Banyak pelajaran yang kita dapat dari orang-orang yang tidak menyenangkan di hidup kita. Pertama, supaya kita tidak seperti dia, karena disakitin enak gak Bu? Gak enak. Dizolimin gak enak, maka kita tidak boleh seperti itu. Dan yang kedua, pelajarannya sabar. Allah menghadirkan orang-orang yang tidak enak di hadapan kita supaya kita bersabar. Terus, kalau lagi ditimpa ujian misalnya, nggak suka sama orang, curhatnya kemana Bu biasanya?